Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kalau seperti ini terus bagaimana AHY begitu kan ya, belum apa-apa menyodorkan cawapres, belum apa-apa ngotot ya tawarkan AHY cawapres begitu, enggan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat begitu ya. Kalau ujung-ujungnya hanya cawapres begitu kan, semua orang bisa untuk menyodorkan cawapres. Tapi kan kita tahu diri begitu kan ya. Apakah elektabilitasnya naik, apakah yang disukai itu naik atau tidak begitu ya. Ya kok selalu seperti itu begitu. Mau berkoalisi Prabowo yang ditawarkan cawapresnya AHY. Mau ditawarkan kepada Anies Baswedan ngotot harus cawapresnya AHY begitu ya. Mau kepada Pak Ganjar ngotot harus cawapresnya Pak AHY. Kira-kira gimana begitu kan? Ya, ini koalisi ke Ganjar atau Prabowo ya, Demokrat bakal tetap tawarkan AHY untuk cawapres. Ya sampai kapanpun tidak menemukan titik temu begitu kan. Karena lumbung dari Partai Demokrat mesin politiknya hanya mengandalkan partai. Kalau masyarakat ya lihat saja di masyarakat begitu ya. Gimana begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, tetap konsisten cawapres harga mati. Gimana begitu kan ya? Sayang seribu sayang kalau seperti ini begitu ya. Apa-apa harus cawapres, apa-apa harus cawapres begitu ya. Apapun ya cawapres begitu. Lihat saja begitu kan. Yang lain tidak seperti itu begitu. Harus mengalah, harus sadar diri begitu. Partai Golkar terbesar saja begitu kan. Setelah PDIP, dia masih enggan untuk menyodorkan cawapres begitu kan. Kata melihat pribadi mereka begitu kan sudah bagaimana di masyarakat begitu ya. Mau jadi cawapres tapi nggak mau ngeluarin modal. Ya ujung-ujungnya cawapres begitu ya. Kalau sudah cawapres mungkin aman tidak mengeluarkan modal begitu ya. Kalau sekarang sih posisi tawarnya lemah. Kalau sampai tidak bergabung dalam salah satu koalisi jelas bakal kena sanksi begitu ya. Konsisten untuk perubahan nasib keluarga bangsa begitu. Ya bisa-bisa malah jadi jomblo harga mati begitu kan. Masa apa-apa belum berkoalisi ya sudah mau menyodorkan cawapres. Belum berkoalisi saja begitu. Masuk koalisi dulu begitu, rambut bersama begitu di situ begitu. Ya apa yang mau ditawarkan begitu kan. Ya AHY punya apa begitu. Ya punya partai oke lah tidak menjadi masalah. Tapi tawaran ya ke masyarakat apakah diterima atau tidak begitu. Kan begitu logikanya begitu. Banyak sekali pro dan kontra hal-hal seperti itu begitu. Gabung Prabowo atau Ganjar sepertinya bakal dikatain anggota partai lainnya yang dulu berkoalisi. Baru ya nyolonin ya, nyolonong masuk dan ngatur minta cawapres. Kan aneh katanya begitu ya. Ambisi lagi ya, ambisi lagi begitu. Bahkan ya Demokrat koalisi hanya terbuka jika AHY cawapres. Oke begitu ya. Kirain tetap bakal tawarkan perubahan. Kan yang kemarin deklarasi nggak boleh pakai perubahan. Kenapa pada ngebet banget ya cawapres ya? Karena kemarin pekerjaan ya yang tidak ada pekerjaan kayak sekarang. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Ya ini kan mulai terjebak oleh pribadi mereka begitu Partai Demokrat begitu ya. Ya kita tunggu saja nanti begitu ya. Maklumlah harapan keluarga. Siapapun capresnya, dengannya hanya cawapres. Kalau ndak cawapres ya pilih ngambek terus, aku dikhianati. Bisa saja seperti itu begitu. Ya belum apa-apa sudah menawarkan cawapres begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya dia Partai Nasdem enggan untuk mendeklarasikan Pak AHY atau Demokrat. Ya kan seperti itu begitu. Ngotot harus cawapres. Kalau tidak cawapres akan keluar. Gimana letak logikanya bayangkan kalau keluar begitu ya. Sayang seribu sayang begitu ya. Nih nasihat untuk para bocil, udahlah kalian udah gagal ya, mending banting setir aja ya. Kalian masih muda dan masih banyak kesempatan ya. Masa kejayaan Demokrat udah habis dimakan Pak SBY 2 periode. Kalian nggak berbakat di dunia politik. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya koalisi ke Ganjar atau Prabowo, Demokrat bakal tetap tawarkan AHY cawapres begitu. Gimana begitu kalau cawapres begitu ya? Partai Demokrat masih menimbang untuk melabuhnya dukungan ke poros koalisi PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo atau Koalisi Indonesia Maju ya, KIM yang mengusung Prabowo Subianto di Pilpres di 2024. Bahkan di satu sisi ya Partai Demokrat tetap akan menawarkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau HI sebagai bakal capres ya jika berkoalisi dengan PDIP maupun KIM ya.
Bahkan hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kamar kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan. Jadi artinya kalau kalau Pak Ganjar ya silahkan begitu kan ya. Tetapi kan logika dari partai PDIP sendiri kan sederhana begitu kan. Dia melihat rasionalitas begitu kan di lapangan begitu kan. Ya kalau yang diinginkan di lapangan itu bukan AHY gimana begitu ya. Wah ya percuma aja menyodorkan itu begitu ya. Oh ya, saya rasa ajukan AHY cawapres ya. Kita menyerahkan itu kepada partai-partai politik yang berkenan untuk bekerja sama dengan kita, kata Beni begitu ya. Apa yang mau diperebutkan dari Partai Demokrat, coba bayangkan. Kalau bukan kader ya, konstituennya ya seperti itu begitu. Jadi kultural ya, apa yang mau diperebutkan? Tidak ada di situ begitu kan ya. Kendati begitu, Benny menegaskan bahwa partainya belum memutuskan bakal berlabuh ke poros ya koalisi mana di Pilpres di 2024 sebab hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan DPP Partai Demokrat dan Majelis Tinggi Demokrat yang tengah mengkaji hal tersebut. Ya kelamaan lah di situ begitu. Mau mengkaji lah, mau diskusi lah, mau inilah, mau itu begitu. Lihat saja Pak SBY begitu kan. Dari dulu memang ya ngambil kebijakan itu agak lambat begitu kan. Tidak satset begitu. Dan pada akhirnya para kader-kadernya seperti itu begitu, masih bermusyawarah lah, masih bermau inilah begitu kan. Padahal kesempatan itu sudah di depan mata begitu ya. Kita belum memutuskan kemana. DPP dan Majelis Tinggi partai itu yang punya kewenangan untuk menentukan akan berkoalisi kerjasama politik dengan parpol koalisi mana, pungkasnya begitu ya. Ini kan masih bimbang, masih ragu di situ begitu. Apakah cawapres itu yang disodorkan itu benar-benar AHY atau siapa begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya selama ini kalau masih seperti itu terus begitu kan, AHY akan menjadi gelandangan politik begitu kan. Apa-apa disodorkan cawapres, apa-apa disodorkan cawapres begitu ya. Ya, partai Golkar saja terbesar setelah PDIP, dia santai-santai aja kok begitu kan. Walaupun tidak dipilih sebagai cawapres, dia santai-santai aja begitu kan. Ngapain juga begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Harus sadar diri lah ya kira-kira seperti itu. Bagaimana kita tahu bahwa di masyarakat apa yang diinginkan oleh masyarakat itu adalah AHY atau tidak begitu kan? Kan begitu logikanya begitu ya. Jadi PDIP sangat rasional melihat ini semua. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.